Baik, selamat datang. Selamat bergabung dalam mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2. Hari ini kita pertemuan yang ke-6. Pada pembahasan hari ini, kita akan membahas tentang pelaporan segmen dan interim. Ya, kemarin saya sudah menyampaikan berkaitan dengan pelaporan segmen dan interim. Biasanya perusahaan yang memang kondisinya adalah perusahaan dengan perusahaan besar sudah merupakan perusahaan konsolidasi, di mana perusahaan ini pasti memiliki banyak segmen. Misalnya dia bukan hanya main di makanan dan minuman, food and beverage, tetapi dia juga berkecimpung di bidang misalnya penyediaan pasta gigi, sampo, sabun cair, sabun batangan. Ya, tentunya itu disiapkan, makanya harus kita sediakan berupa pelaporan segmen dan juga interim. Ya, seperti itu. Nah, kita lihat ya, pelaporan segmen atau segmen reporting, perusahaan besar yang terdiversifikasi dapat dipandang sebagai sebuah portofolio aset yang beroperasi sebagai divisi atau anak perusahaan yang seringkali memiliki cakupan multinasional. Ya, jadi biasanya sih perusahaan besar. Contohnya kayak apa, Pak? Contohnya kayak, Unilever ya, atau Indofood. Ya, ini adalah perusahaan-perusahaan besar yang memang, terdiversifikasi, dapat dipandang sebagai sebuah portofolio aset yang beroperasi sebagai divisi atau anak perusahaan, yang nantinya yang seringkali memiliki cakupan multinasional. Nah, berbagai komponen perusahaan besar dapat mempunyai tingkat keuntungan yang berbeda, tingkatan dan jenis resiko yang berbeda, dan kesempatan pertumbuhan yang berbeda, ya. Kalau tadi saya kasih contoh Unilever, dia selain segmen di makanan dan minuman, food and beverage, tapi dia juga, menyediakan produk-produk kosmetik, ya, untuk kebersihan, seperti kebersihan gigi, kulit, ya, lalu, untuk sampo, lalu dia juga buat untuk sabun cair, sabun batangan, dan lain sebagainya. Dan tentunya memiliki tingkat keuntungan yang berbeda. Kita nggak bisa punya ekspektasi kalau dari sisi atau segi makanan dan minuman, keuntungannya akan sama dengan produk atau produk yang berkaitan dengan kosmetik. Ya, atau misalnya perusahaan besar yang satu dia menghasilkan mie instan, perusahaan yang lainnya dia menghasilkan produk berupa pakaian. Ya, tentunya tingkat keuntungan pun akan berbeda, apalagi segmennya juga disukai sama pasar atau enggak, ya segmennya seperti apa, tingkatan dan jenis resikonya seperti apa. Dan pastinya kesempatan bertumbuh pun juga berbeda. Nah, pelaporan segmen, permasalahan utama untuk akuntan adalah bagaimana mengembangkan dan mengungkapkan informasi yang diperlukan untuk mencerminkan perbedaan-perbedaan mendasar tersebut. Ya, kalau kita harus membuat sebuah laporan, tentunya harapannya laporan tersebut bisa mewakili atau merepresentasikan ya keinginan daripada manajer atau direksi ya, kebutuhan yang mereka inginkan harus modelnya seperti ini, karena nanti pelaporan segmen ini kita bisa punya treatment tertentu, cara tertentu ke depan saya mau membuat produk atau inovasi produk yang baru, yang pertama. Atau ingin membuat apa, ingin melakukan eee, penyediaan atau misalnya menjelang menjelang hari raya, oh kita selain inovasi kita tambahin produk baru lagi ya, bukan hanya inovasi saja ya. Kalau kemarin mie instan itu hanya satu jenis rasa, misalnya ada kari ayam atau rasanya berupa, eee, mie ayam bawang, rasa ayam bawang, sekarang dengan berbagai varian rasa, ada mie Aceh, ada rasa bumbu rendang, ada mie rasa jeruk nipis, dan lain sebagainya ya. Dengan berbagai model, dengan berbagai cara, ya tentunya kita menginginkan untuk bisa mengungkapkan informasi yang diperlukan untuk mencerminkan perbedaan-perbedaan mendasar tersebut.
Nah, pembahasan berikut menyajikan standar akuntansi untuk pelaporan komponen operasi luar negeri dan pelanggan utama dari suatu entitas. Ya, tentunya pembahasan ini kita bisa melihat atau menyajikan sebuah standar akuntansi untuk apa? Pelaporan komponen operasi. Lalu ada operasi luar negeri dan pelanggan utama dari suatu entitas tertentu ya. Jadi dari perusahaan lain, lalu bagaimana dengan standar akuntansinya, lalu untuk melakukan pelaporan terhadap komponen operasi yang ada itu seperti apa ya. Nah, secara umum pelaporan segmen itu mengacu pada pengungkapan tambahan pendapatan ya. Jadi adanya pengungkapan tambahan pendapatan. Emang pendapatan aja Pak, belum tentu ya, ada pastinya bukan hanya berkaitan dengan pendapatan, tetapi keuntungan aset, keuntungan, lalu ada aset dan informasi lainnya untuk segmen industri yang dipilih dari suatu entitas serta pengungkapan tentang operasi luar negerinya. Ya, kita bisa melihat di sana informasi lainnya untuk segmen industri yang dipilih dari suatu entitas serta pengungkapan tentang operasi luar negeri. Nah, di dalam PSAK 5 ya, PSAK 5 itu menyatakan bahwa pengungkapan segmen harus memasukkan pengukuran laba atau rugi dari segmen yang dilaporkan. Ya, jadi di dalam pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 5 dinyatakan bahwa pengungkapan segmen itu harus memasukkan pengukuran laba atau rugi dari segmen yang dilaporkan. Oleh karena itu, laporan akan sama dengan yang digunakan untuk tujuan pengambilan keputusan internal. Ya, laporan ini tentunya akan sama dengan yang digunakan untuk tujuan pengambilan keputusan internal. Nah, apapun yang digunakan dalam tujuan pengambilan keputusan untuk mengukur laba atau rugi, segmen operasi harus dilaporkan dalam pengungkapan eksternal. Ya, apapun yang digunakan dalam tujuan pengambilan keputusan untuk mengukur laba atau rugi, segmen operasi harus dilaporkan harus dilaporkan dalam pengungkapan eksternal. Emang siapa Pak yang mau dikasih laporan segmen? Tentunya bukan hanya di pihak internal saja ya, karena itu juga bisa dijadikan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan atau decision making dalam pengungkapan atau disclosure eksternal. Nah, PSAK 5 mendefinisikan segmen usaha sebagai komponen dari suatu perusahaan. Ya, PSAK 5 ini mendefinisikan segmen usaha sebagai komponen dari suatu perusahaan yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban. Ya, termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari perusahaan yang sama. Ya, untuk PSAK 5 ini mendefinisikan segmen usaha sebagai komponen dari suatu perusahaan. Ya, yang terlibat di dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban, termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari perusahaan yang sama. Ya, jadi kan kita, karena kita bicara tentang segmen dalam satu perusahaan kan, kayak tadi Unilever contohnya, tentu kan, pendapatan dan bebannya pasti ada kaitannya juga dong dengan komponen lain. Kalau dari tadi saya bilang ada komponen segmen makanan, misalnya, biskuit. Terus kita gabungkan atau kita bandingkan dengan, yang dihasilkan komponen minuman ringan. Pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain daripada perusahaan yang sama, ya. Nah, itu diatur di dalam PSAK 5, ya, untuk mendefinisikan, segmen usaha tersebut, ya, di mana aktivitas bisnis yang mana nantinya memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban. Nah, hasil operasi yang dikaji ulang secara reguler oleh pengambilan keputusan operasional perusahaan untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya ya. Hasil operasi yang dikaji ulang secara reguler
oleh pengambil keputusan operasional perusahaan untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya. Karena, dari laporan yang dihasilkan tersebut kan kita juga bisa melihat apa, performance atau kinerja yang dihasilkan itu seperti apa. Ya, demikian. Ya, untuk informasi keuangan yang tersedia. Nah, kita masuk kepada defining reportable segment. Ya, proses penentuan segmen operasi secara terpisah dilaporkan, yaitu segmen yang terpisah, pengungkapan segmen harus dilakukan didasarkan pada spesifikasi manajemen segmen, operasi yang digunakan secara internal untuk mengevaluasi posisi keuangan perusahaan, ya, untuk mengevaluasi posisi keuangan perusahaan dan juga kinerja operasi. Ya, untuk proses penentuan segmen operasi ini memang secara terpisah dilaporkan, yaitu berkaitan dengan segmen yang terpisah, ya, segmen yang terpisah, pengungkapan suplemen harus dilakukan didasarkan pada spesifikasi manajemen segmen operasi yang digunakan secara internal untuk mengevaluasi posisi keuangan perusahaan dan kinerja operasi. Nah, kita lihat nih, the percent quantitative threshold, ya, pengungkapan secara terpisah tersebut diharuskan untuk segmen yang memenuhi paling tidak satu dari pengujian berikut. Ya, pengujian 10% signifikansi. Ada uji pendapatan, lalu uji laba atau rugi, uji aset. Ya, pengungkapan terpisah tersebut diharuskan untuk segmen yang memenuhi paling tidak satu dari pengujian berikut, ya, pengujian 10% signifikansi. Oh, ternyata di dalamnya, ya, untuk 10% signifikansi ada uji untuk pendapatan, uji laba atau rugi, dan uji aset. Nah, kita lihat di sini ya, uji eh, pendapatan atau revenue test, ya, segmen operasi pendapatan yang dilaporkan, termasuk penjualan kepada pelanggan eksternal, dan penjualan atau transfer antar segmen, adalah 10% atau lebih dari pendapatan gabungan internal dan eksternal dari semua segmen operasi. Nah, kalau kita lihat di sini ya, untuk produk makanan, segmen produk makanan, pendapatan segmennya 323 juta. Persentase gabungan dari 600 juta, 53,8%. Ya kan? Selanjutnya, ya. Nah, kemudian di sini bila kita lihat ya, eh, pendapatan segmen 323 juta, persentase gabungan dari 600 juta adalah 53,8%. Ya, di situ juga kalau kita lihat ya tadi 53,8% dikali 600 juta itu 322,8 juta. Lalu yang 18,8% dikali dengan 600 juta itu 112,8 juta ya. Itu segmen yang dilaporkan ya. Nah, tapi karena kita kan tadi kan udah ada aturannya ya. Pengujiannya itu 10% signifikansi. Artinya kalau yang di atas 10% kita laporkan, tapi kalau yang di bawah 10% tidak perlu kita laporkan ya. Jadi modelnya demikian. Nah, kalau dilihat dari sini, persentase gabungan dari 600 juta ya, eh, kalau produk makanan, plastik, dan pengepakan ini di atas 10%, makanya segmen dilaporkan jawabannya adalah iya. Tapi kalau konsumsi dan komersial, persentase gabungan dari 600 jutanya itu 7,5%, segmen dilaporkan tidak, karena dia di bawah 10%.
Begitu pula juga dengan kesehatan dan keilmuan. Ya, kesehatan dan keilmuan 86 juta. Di sini segmen yang dilaporkan adalah iya, ya, karena di atas 10%. Lalu untuk yang kimia, karena dia di bawah 5,5%, maka dari itu tidak dilaporkan ya, segmen dilaporkan tidak jawabannya. Ya, sehingga teman-teman bisa melihat di sana ya berkaitan dengan hal tersebut. Ya, kemudian nah di situ 5,5% bila kita kalikan dengan 600 juta, pendapatan segmennya adalah 33 juta rupiah ya. 0,055 dikali 600 juta itu dikalikan 600 juta dapatnya adalah 33 juta. Karena 5,5% untuk kimia dan juga 7,5% untuk konsumsi dan komersial, itu di bawah 10%, maka segmen dilaporkan jawabannya adalah tidak. Ya, seperti itu. Nah, uji pendapatan menunjukkan bahwa segmen operasi berikut dilaporkan terpisah. Ya, segmen operasi berikut dilaporkan terpisah, yaitu produk makanan, plastik dan pengepakan, serta kesehatan dan keilmuan. Ya, untuk produk makanan, lalu plastik dan pengepakan, produk makanan, plastik dan pengepakan, serta kesehatan dan keilmuan. Ya, jadi kalau dilihat yang ini nih, produk makanan, plastik dan pengepakan yang 18,8%, kesehatan dan keilmuan. Oke ya, kan itu jawaban yang iya ya. Kemudian cara pintas yang sering digunakan. Ya, untuk cara pintas yang digunakan, ya bila teman-teman lihat, untuk cara pintas yang digunakan adalah menghitung 10% dari pembagi dalam uji lini. Untuk PT induk dan anak perusahaan, 600 juta dikali 10%, dan kemudian membandingkan setiap total pendapatan segmen dengan angka tersebut. Ya, kita akan membandingkan setiap total pendapatan segmen dengan angka tersebut. Dengan cara ini, segmen dilaporkan adalah segmen dengan total pendapatan 60 juta rupiah atau lebih. Ya, kalau kita lihat di sini, berarti yang di atas 60 juta rupiah. Karena ini kan 45 juta, 33 juta itu tidak ya. Karena dia di bawah 60 juta. Makanya di sini segmen yang dilaporkan adalah segmen dengan total pendapatan 60 juta rupiah atau lebih seperti itu. Nah, kemudian kita lihat profit or loss test ya. Pengujian ini digunakan untuk menentukan apakah laba atau rugi segmen sama dengan atau lebih besar dari 10% nilai absolut dari laba atau rugi operasi gabungan. Yang mana saja yang lebih besar ya. Nanti pengujian ini digunakan untuk menentukan apakah laba atau rugi segmen sama dengan atau lebih besar dari 10% nilai absolut dari laba atau rugi operasi gabungan yang mana saja yang lebih besar. Nah, kemudian kita lihat, oleh karena dua segmen melaporkan rugi operasi selama tahun berjalan, diperlukan penghitungan terpisah. Ya, di sini teman-teman bisa lihat, untuk produk makanan, laba segmennya ada 198 juta, plastik dan pengepakan 59 juta, lalu untuk konsumsi dan komersial, rugi segmen 25 juta rupiah, kesehatan dan keilmuan 22 juta laba, kimia rugi 9 juta. Nah, kita lihat dari situ ya, dua segmen yang melaporkan rugi operasi selama tahun berjalan. Laba segmen untuk produk makanan, plastik dan pengepakan, kesehatan dan keilmuan totalnya 279 juta rupiah. Untuk rugi segmen, total dari konsumsi komersial dan kimia 9 juta, total 34 juta.
Nah, total absolut terbesar laba adalah 279 juta. Jumlah ini menjadi bilangan pembagi untuk pengujian operasi 10%, keuntungan atau kerugian. Nah, oleh karena pengujian ini berdasarkan pada jumlah absolut, maka semua angka diperlakukan sebagai angka positif. Ya, oleh karena pengujian ini berdasarkan pada jumlah absolut, maka semua angka itu diperlukan maka semua angka itu diperlukan sebagai angka positif karena dia berdasarkan jumlah absolut. Nah, bila kita lihat di sini ya, untuk segmen produk makanan, laba rugi 198 juta, persentase gabungannya adalah 71%. Ya, coba kita lihat 0,71 dikali 279 juta adalah 198 juta 90 ribu ya. Ini dilaporkan iya karena di atas uji signifikan 10% untuk produk makanan. Kemudian untuk plastik dan pengepakan, labanya adalah 59 juta ya, 59 juta. Persentase gabungannya adalah ya coba kita lihat ini dikurang ya ini di sini tambah oke. Untuk yang plastik dan pengepakan 21,1% dibagi 100, 0,211 dikali 279 juta sama dengan 59 juta ya, atau di situ nilainya adalah 58.869.000. 58.869.000. Ya, itu dibulatkan menjadi 59 juta. Karena di atas uji signifikansi 10%, makanya segmen dilaporkan jawabannya adalah ya. Ya, 59 juta, kemudian dikali dengan, 279 juta dikali dengan 21,1%. Segmen dilaporkan karena di atas 10%, jawabannya ya. Untuk konsumsi dan komersial 25 juta ya, di sini rugi. Ya, bila kita lihat 279 juta dikali 0,09 itu 25 juta ya. Nah, itu juga pasti ada jawabannya tidak. Lalu untuk kesehatan dan keilmuan 22 juta, ini 7,9 dibagi 100 dengan dikali 279 juta sama dengan 22 juta 41.000 ya. Di situ laba segmennya 22 juta, karena dia di bawah 10%, maka segmen dilaporkannya juga tidak. Begitu pula yang kimia, apalagi yang kimia ya, yang 22 juta aja segmen dilaporkannya aja tidak, apalagi yang kimia tentu tidak dilaporkan. Nah, produk makanan dan plastik dan pengepakan adalah segmen yang dilaporkan terpisah. Ya, kalau dilihat sini ya, produk makanan, plastik, dan pengepakan adalah segmen yang dilaporkan terpisah menggunakan uji laba atau menggunakan uji laba atau rugi. Ya, karena dia segmen yang dilaporkan jawabannya adalah ya. Ya, seperti itu. Ya, kalau teman-teman lihat di sini ya, tadi kan kita oleh karena pengujian ini berdasarkan pada jumlah absolut, maka semua angka diperlakukan sebagai angka positif ya. Walaupun tadi 25 juta sama 9 juta itu kan kita akui positif. Walaupun di sini kondisinya rugi ya, rugi segmen 25 juta dan 9 juta. Nah, kita lanjutkan aset tes ya. Bagaimana dengan aset tes? Aset segmen usaha adalah 10% atau lebih dari aset gabungan dari semua segmen operasi. Ya, untuk aset segmen usaha adalah 10% dari atau lebih dari aset gabungan dari semua segmen operasi. Manajemen dapat memasukkan aset tidak berwujud
ya, manajemen dapat memasukkan aset tidak berwujud, piutang, dan bahkan pos antar perusahaan, sebagaimana didefinisikan manajemen. Nah, asumsikan ya, bahwa manajemen PT Induk mendefinisikan aset segmen dengan memasukkan pos antar perusahaan seperti wesel antar perusahaan. Dan manajemen berhak untuk mendefinisikan mana yang dimasukkan dan tidak dimasukkan ke dalam definisi laba atau rugi segmen dan aset segmen. Ya, jadi manajemen ini berhak untuk mendefinisikan mana yang dimasukkan dan tidak dimasukkan ke dalam definisi laba atau rugi segmen dan aset segmen. Nah, kita lihat aset gabungan dari seluruh segmen operasi ya, sebesar 1.276.000.000 digunakan dalam pengujian ini. Ya, perbedaan sebesar 110 juta antara aset gabungan dari segmen operasi 1,276 M ya, 1.276.000.000 dan jumlah yang dimasukkan dalam aset konsolidasi 1.166.000.000. Disebabkan karena apa? Laba antar perusahaan belum direalisasi sebesar 10 juta dari transaksi inventaris antar perusahaan yang belum direalisasi melalui penjualan kepada pihak ketiga. Ya, laba antar perusahaan itu belum direalisasi sebesar 10 juta. Ya, belum direalisasi sebesar 10 juta dari transaksi inventaris antar perusahaan yang belum direalisasi melalui penjualan kepada pihak ketiga. Lalu, wesel antar perusahaan senilai 100 juta rupiah. Nah, transaksi antara perusahaan tersebut harus dieliminasi dalam proses konsolidasi. Ya, untuk transaksi antar perusahaan ini senilai 100 juta rupiah, transaksi antar perusahaan tersebut harus dieliminasi dalam proses konsolidasi. Nah, lalu kita lihat bagaimana nih. Ya, perbedaannya tadi 110 juta ya antara aset gabungan. Nah, 110 juta, 10 juta itu laba antar perusahaan belum direalisasi, wesel antar perusahaannya sebesar 100 juta rupiah. Nah, kita akan melakukan uji signifikansi yang 10% lagi tadi ya. Diterapkan ke aset segmen sebagai berikut. Kalau teman-teman lihat di sana, produk makanan, aset segmen 411 juta, dengan persentase gabungan 1.276 juta. Itu dapat dari mana sih, Pak? 1.276 juta itu adalah total ya dari 411 ditambah dengan 375 ditambah dengan 100 ditambah dengan 390. Diperoleh angkanya 1.276 juta. Lalu untuk persentase gabungan ya, bila kita lihat bentar ya. Bila kita lihat di sini, tadi 32,2 dibagi 100 dikali dengan 1.276 juta, itu dapatnya adalah 410.872.000 ya, 411 juta makanya dibulatkan. Nah, karena uji signifikansi di atas 10% ya, persentase gabungan 32,2%, maka segmen dilaporkan jawabannya adalah iya untuk produk makanan. Untuk segmen plastik dan pengepakan, aset segmen 375 juta, kita lihat 29,4%. Ya, ini saya bagi dulu sama dengan 0,294 dikali 1.276 ya. Totalnya adalah 375 juta ya, 144.000. Maka dibulatkan ke bawah 375 juta menjadi jawaban segmen dilaporkan adalah iya ya. 375 juta segmen dilaporkan jawabannya adalah iya. Lalu konsumsi dan komersial ya, aset segmen 100 juta dan ini 7,8 ya, 7,8% dikali dengan 1.276 99 juta 528.000 dibulatkan ke atas jadi 100 juta ya. Karena
uji signifikansinya di bawah 10%, 7,8% nilainya, maka segmen dilaporkan jawabannya adalah tidak. Untuk kesehatan dan keilmuan, ya 310 juta, di sini 24,3 dibagi 100 dikali dengan 1.276 juta. Itu jawabannya adalah 310 juta 68 ribu ya, dibulatkan ke bawah. 310 juta segmen dilaporkan jawabannya adalah ya. Dan untuk yang kimia 6,3%, ini kita kali dengan 1.276 juta 80 juta 388 ribu, dibulatkan ke bawah 80 juta. Nah, untuk segmen yang dilaporkan, produk makanan, plastik dan pengepakan, dan kesehatan dan keilmuan, karena nilai uji signifikansi 10%-nya, dia melebihi uji signifikansi 10%, nilainya 32,2% untuk produk makanan, 29,4 untuk plastik dan pengepakan, 24,3 untuk kesehatan dan keilmuan. Maka jawaban segmen yang dilaporkan jawabannya ya. Nah, segmen operasi produk makanan, plastik dan pengepakan, dan kesehatan dan keilmuan dilaporkan terpisah berdasarkan uji aset 10%. Ya. Segmen operasi produk makanan, plastik dan pengepakan, dan kesehatan dan keilmuan dilaporkan terpisah berdasarkan uji aset 10%. Aset segmen tersebut sama dengan atau lebih besar dari 10% aset gabungan segmen operasi. 127.600.000 diperoleh dari 1.276 juta dikali 10%. Ya, untuk segmen operasi produk makanan, plastik dan pengepakan, dan kesehatan dan keilmuan dilaporkan terpisah berdasarkan uji aset 10%. Lalu untuk aset segmen tersebut sama dengan atau lebih besar dari 10% aset gabungan segmen operasi. Nilainya Rp127.600.000. Nah, suatu segmen dilaporkan terpisah jika segmen tersebut memenuhi salah satu dari ketiga pengujian 10%. Ya, suatu segmen dilaporkan terpisah jika segmen tersebut memenuhi salah satu dari ketiga pengujian 10%. Nah, segmen tersebut dilaporkan terpisah berdasarkan 3 uji, ya, produk makanan, kemudian plastik dan pengepakan, serta kesehatan dan keilmuan. Ya, segmen tersebut memang dilaporkan terpisah berdasarkan 3 uji saja untuk produk makanan, plastik dan pengepakan, kesehatan dan keilmuan. Yang memiliki jawaban segmen dilaporkan jawabannya adalah ya. Kemudian ke segmen yang lain, konsumsi dan komersial, serta kimia. Segmen yang lain, konsumsi dan komersial, serta kimia tidak dilaporkan terpisah berdasarkan ketiga uji tersebut. Ya, segmen yang lain ini, konsumsi dan komersial, serta kimia tidak dilaporkan terpisah berdasarkan ketiga uji tersebut. Lalu informasi spesifik dari segmen dilaporkan dalam laporan tahunan untuk 3 segmen yang dilaporkan terpisah, dan informasi ikhtisar untuk 2 segmen lain yang tidak dilaporkan harus digabungkan menggunakan nama seluruh segmen lainnya ya. Jadi informasi spesifik dari segmen dilaporkan dalam laporan tahunan, dan 3 segmen yang dilaporkan terpisah, dan informasi ikhtisar untuk 2 segmen lain yang tidak dilaporkan harus digabungkan menggunakan nama seluruh segmen lainnya. Nah, ikhtisar segmen industri dilaporkan uji 10%. Ya, ikhtisar segmen industri dilaporkan uji 10% untuk produk makanan, uji pendapatan, ya. Plastik dan pengepakan, ya. Konsumsi dan komersial, jawabannya tidak. Kesehatan dan keilmuan, jawabannya ya. Kimia, tidak. Untuk uji laba rugi operasi, produk makanan, ya. Plastik dan pengepakan, ya. Konsumsi dan komersial, tidak.
kesehatan dan keilmuan tidak, kimia tidak. Untuk uji aset dapat diidentifikasi produk makanan ya, plastik dan pengepakan ya, konsumsi dan komersial tidak, kesehatan dan keilmuan ya, kimia tidak. Nah, kita lanjutkan dengan comprehensive disclosure test ya, tes pengungkapan secara komprehensif. Setelah menentukan segmen mana yang dilaporkan berdasarkan salah satu dari 3 uji 10%, perusahaan harus menerapkan uji komprehensif. Ya, perusahaan harus menerapkan uji komprehensif. Uji komprehensif ini adalah uji pendapatan konsolidasi 75%. Uji komprehensif adalah uji pendapatan konsolidasi 75%, 75% consolidated revenue test. Ya, kemudian 75% revenue test ini total pendapatan dari sumber eksternal ya, total pendapatan dari sumber eksternal dari keseluruhan segmen operasi dilaporkan secara terpisah. Harus paling tidak sama dengan 75% total pendapatan konsolidasi. Dan perusahaan pelaporan harus mengidentifikasi segmen operasi tambahan sebagai segmen yang dilaporkan sampai uji ini terpenuhi. Ya, seperti itu. Nah, kita lihat PT Induk dan Anak dengan 3 segmen dilaporkan menghitung pengujian 75%. Ya, untuk penjualan ke konsumen non-afiliasi oleh segmen dilaporkan produk makanan sebesar 317 juta, untuk plastik dan pengepakan 95 juta, konsumsi dan keilmuan 86 juta, total segmen yang dilaporkan adalah 498 juta. Ya, 317, 95, dan 86. Totalnya adalah 498 juta. Pendapatan konsolidasi adalah 572 juta. Ya, presentase segmen dilaporkan dari pendapatan konsolidasi. Caranya dengan cara seperti apa? 498 juta kita bagi dengan 572 juta, dapatnya 87,062937,063. Ya, dibulatkan jadi 87,1%. Yaitu diperoleh dari 498 juta dibagi dengan 572 juta. 498 merupakan total segmen yang dilaporkan, khusus untuk produk makanan, plastik dan pengepakan, konsumsi, dan keilmuan. Untuk pendapatan konsolidasinya 572 juta. Nah, oleh karena presentase tersebut sama dengan atau lebih besar dari 75%, maka tidak ada lagi segmen operasi. Ya, maka tidak ada lagi segmen operasi yang harus dilaporkan terpisah. Jika persentase tersebut kurang dari 75%, maka diperlukan segmen operasi tambahan untuk diperlakukan sebagai segmen dilaporkan sampai uji 75% tersebut terpenuhi. Ya, sampai uji 75% tersebut terpenuhi. Lalu pertimbangan lainnya ya, other consideration ya, batas praktis sekitar 10 segmen digunakan sebagai batas atas jumlah segmen dilaporkan, karena di atas angka tersebut informasi tambahan dapat menjadi terlalu rinci. Sebuah perusahaan yang memiliki sekitar lebih dari 10 segmen harus dilaporkan, mempertimbangkan menggabungkan segmen yang paling dekat. Ya, sebuah perusahaan yang memiliki sekitar lebih dari 10 segmen harus dilaporkan, mempertimbangkan menggabungkan segmen yang paling terdekat. Nah, kemudian masih dalam other consideration, selain itu perusahaan harus melakukan penilaian untuk menentukan segmen individu untuk dilaporkan. Ya, dia harus melakukan valuation, penilaian untuk menentukan segmen individu untuk dilaporkan. Sebagai contoh, segmen mungkin memenuhi atau gagal tes tertentu karena beberapa situasi yang tidak biasa, seperti laba abnormal tinggi atau kerugian dari kontrak satu kali. Ya, segmen tersebut mungkin memenuhi atau gagal tes tertentu karena beberapa situasi yang tidak biasa.
seperti laba abnormal tinggi atau kerugian dari kontrak satu kali. Kemudian konsep antar period komparatif harus diikuti dalam menentukan apakah atau tidak segmen harus diungkapkan pada periode berjalan. Ya, konsep antar periode komparatif harus diikuti dalam menentukan apakah tidak segmen harus diungkapkan pada periode berjalan. Perusahaan harus melaporkan secara terpisah segmen yang telah dilaporkan dalam tahun-tahun sebelumnya, tapi gagal tes signifikansi periode berjalan karena kejadian abnormal. Nah, kita lihat demikian pula perusahaan tidak perlu secara terpisah melaporkan segmen yang telah memenuhi uji 10% secara satu kali saja karena keadaan abnormal. Ya, karena kadang gini ya, kita kan udah melakukan pengujian nih 10%. Apakah nilai sebesar 10% itu sudah langsung merepresentasikan atau mewakili, padahal baru sekali kita melakukan uji kan. Eh, ya kita lagi apesnya aja pada saat mau melakukan pengujian satu kali itu, kondisinya malah dalam kondisi yang tidak biasa atau tidak normal, seperti itu. Nah, sebuah perusahaan diperlukan namun untuk menunjukkan mengapa segmen dilaporkan tidak diungkapkan. Ya, jadi ada kalanya ketika perusahaan itu memiliki banyak segmen, lalu dia bisa menunjukkan mengapa segmen itu tidak segmen yang dilaporkan ini tidak diungkapkan, dia pasti punya alasan tertentu ya, karena apa? Karena uji signifikansi itu yang sudah ditetapkan di awal, standar yang ada bahwa memang yang di bawah 10% tidak di-report atau dilaporkan. Akhirnya jika segmen menjadi dilaporkan pada periode berjalan tapi belum dilaporkan secara terpisah. Ya, akhirnya jika segmen menjadi dilaporkan pada periode berjalan, tetapi belum dilaporkan secara terpisah dalam periode-periode sebelumnya. Tahun-tahun sebelumnya, pengungkapan segmen komparatif yang termasuk dalam laporan tahunan tahun berjalan harus disajikan kembali untuk mendapatkan perbandingan data keuangan. Ya. Harus disajikan kembali untuk mendapatkan perbandingan data keuangan. Untuk reporting segmen information dalam pelaporan segmen berikut ini harus diungkapkan. Untuk setiap segmen ditentukan secara terpisah, dilaporkan informasi umum tentang faktor-faktor yang digunakan. Ya, informasi umumnya apa saja tentang faktor-faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen dilaporkan entitas. Lalu informasi tentang item yang termasuk dalam penentuan aset segmen. Ya, informasi tentang item-item apa saja yang termasuk dalam penentuan aset segmen. Lalu, informasi tentang pendapatan tertentu dan beban, termasuk dalam segmen laba atau rugi yang dilaporkan, aset segmen dan dasar pengukuran yang digunakan untuk menentukan keuntungan. Ya, ya mungkin kita juga mikir ya, kok untuk menentukan keuntungan sampai begini banget gitu ya. Dia pakai uji signifikansi segala dalam setiap laporan segmen. Ya, dalam segmen laba atau rugi yang dilaporkan, aset segmen dan dasar pengukuran yang digunakan untuk menentukan keuntungan. Lalu rekonsiliasi dari pendapatan, ukuran laba atau rugi segmen, dan segmen total aset segmen dilaporkan terhadap jumlah konsolidasi terkait untuk item-item yang ada. Ya, rekonsiliasi dari pendapatan, ukuran laba atau rugi segmen, dan segmen total aset, segmen dilaporkan terhadap terhadap jumlah konsolidasi terkait untuk item-item. Nah, perusahaan diperbolehkan untuk menyajikan 4 pengungkapan yang diperlukan dalam jadwal yang terpisah atau di dalam catatan kaki. Ya, jadi perusahaan itu memang diperbolehkan untuk menyajikan 4 pengungkapan yang diperlukan dalam jadwal yang terpisah atau dalam catatan kaki. Sebagian besar perusahaan mengungkapkan catatan kaki ini disertai dengan jadwal. Ya, sebagian besar perusahaan pengungkapan catatan kaki ini disertai jadwal. Jadi ada schedule-nya ya, ada scheduling yang tepat dalam rangka mengungkapkan catatan kaki tersebut. Nah, laporan interim ya. Tadi kita udah ada
berkaitan dengan pelaporan segmen, sekarang adalah laporan interim harus mengungkapkan hal berikut tentang masing-masing segmen yang dilaporkan. Ya, berkaitan dengan laporan interim ini, harus mengungkapkan hal-hal berikut ini, masing-masing segmen yang dilaporkan, pendapatan dari pelanggan eksternal. Ya, maksudnya gimana Pak? Pendapatan dari pelanggan yang bukan masuk dalam perusahaan konsolidasi ya, jadi bukan dari anak perusahaan, bukan dari induk perusahaan, tapi benar-benar dari pelanggan luar, yang tidak ada kaitannya dengan perusahaan, yang bersangkutan, ya seperti itu. Lalu pendapatan antar segmen, selanjutnya adalah sebuah ukuran laba atau rugi segmen. Kemudian jumlah aset yang ada telah terjadi perubahan materi dari laporan tahunan terbaru, ya. Jumlah aset yang ada ini telah terjadi perubahan materi dari laporan tahunan terbaru. Setiap perbedaan dari laporan tahunan terbaru dalam definisi segmen operasi atau bagaimana laba atau rugi segmen dihitung. Ya, setiap perbedaan dari laporan tahunan terbaru dalam definisi segmen operasi atau bagaimana laba atau rugi segmen dihitung. Kemudian rekonsiliasi dari total laba atau rugi segmen ke jumlah konsolidasi entitas. Ya, rekonsiliasi dari total laba atau rugi segmen ke jumlah konsolidasi entitas. Nah, kita lihat kembali nih, berkaitan dengan enterprise-wide disclosures. Ya, PSAK 5 didirikan apa yang didefinisikan ya, apa yang disebut dengan pengungkapan enterprise-wide ya. Apa sih Pak pengungkapan enterprise-wide? Ya, standar untuk menyediakan pengguna dengan informasi lebih lanjut tentang resiko perusahaan. Ya, menyediakan pengguna dengan informasi lebih lanjut tentang resiko perusahaan. Pengungkapan perusahaan ini berfokus pada 3 bidang. Pertama adalah produk dan jasa, ya. Yang kedua adalah wilayah geografis, dan yang ketiga adalah pelanggan utama. Produk dan jasa, wilayah geografis, dan pelanggan utama. Nah, ini pengungkapan enterprise-wide biasanya dibuat dalam sebuah catatan untuk laporan keuangan. Ya, itu akan dibuat dalam sebuah catatan untuk laporan keuangan. Nah, kita lanjut dengan interim reporting. Apa tuh interim reporting? Ya, untuk interim reporting ini, laporan interim reports, laporan yang mencakup periode waktu kurang dari 1 tahun, menyiapkan informasi tentang kemajuan kegiatan operasi entitas pada periode tertentu sepanjang tahun. Ya, laporan interim dalam banyak hal merupakan versi lebih kecil dari laporan tahunan. Di dalam laporan interim terdapat laporan laba rugi. Ya, di dalam laporan interim ini terdapat laporan laba rugi, ada neraca, ada cash flow report atau laporan arus kas, yang ringkas dan catatan kaki terpilih dan pengungkapan lainnya untuk periode interim yang dilaporkan. Juga data komparatif untuk periode interim sebelumnya. Kemudian tujuan pelaporan interim adalah untuk menyediakan laporan terkini dari kemajuan operasi entitas kepada investor dan pihak lain yang berkepentingan, yaitu tujuan pelaporan interim. Ya, untuk menyediakan apa? Laporan terkini dari kemajuan operasi entitas kepada investor dan pihak lain yang berkepentingan. Lalu yang kedua, laporan interim digunakan untuk menilai kinerja entitas dan untuk memperkirakan setiap titik balik dalam tren pendapatan dari bisnis. Reaksi pasar saham cepat untuk rilis informasi sementara menunjukkan bahwa investor dan pengguna laporan keuangan lainnya melihat secara dekat laporan-laporan ini. Ya, itu tujuan daripada pelaporan interim ya. Bahkan laporan interim itu digunakan untuk apa sih? Menilai kinerja entitas. Oh, ternyata di dalam laporan, selain laporan segmen, ada laporan interim, dan laporan interim ini ingin menilai performance atau kinerja daripada perusahaan tersebut ya. Perusahaan siapa, Pak? Ya, perusahaan yang masuk di dalam konsolidasi tadi ya, anak-anak perusahaan tadi yang memang dia dalam satu perusahaan ini punya banyak segmen tadi, kinerjanya bagaimana, terus terkait dengan segmen berkaitan dengan ada produk makanan, ada
minuman, lalu ada kesehatan, dan ada produk kosmetik dan lain sebagainya yang tentu harus diperhatikan, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan berkaitan dengan interim report format ya. Di dalam, Security Exchange Commission ini ada di Amerika, dia juga masih dalam cakupannya si AICPA ya, atau berkaitan dengan pembuatan standar-standar akuntansi keuangan yang ada di Amerika sana. Kebetulan kalau yang SEC ini untuk khusus yang berkaitan dengan pajak ya, berkaitan dengan tax biasanya kalau di Amerika sana. Nah, itu memerlukan triwulanan keuangan dalam waktu 45 hari setelah akhir setiap kuartal. Ya, kecuali bahwa laporan tahunan dapat digunakan di tempat laporan interim terakhir dari tahun fiskal. Nah, laporan interim umumnya berisi item berikut. Satu ada laporan laba rugi komparatif dan kuartal terbaru dari periode fiskal saat ini. Yang kedua, laporan laba rugi untuk periode waktu kumulatif tahun to date dan untuk periode yang sama tahun fiskal sebelumnya. Ya. Nah, kemudian kita lihat interim report format ya, neraca kental pada akhir kuartal saat ini ya. Neraca kental pada akhir kuartal saat ini dan neraca kental pada akhir tahun fiskal sebelumnya ya, pada akhir tahun fiskal sebelumnya. Nah, sebuah pernyataan dari arus kas pada akhir periode tahun ke tanggal kumulatif saat ini dan untuk jangka waktu ya, dan untuk jangka waktu yang sama untuk tahun sebelumnya. Catatan kaki yang memperbarui mereka dalam laporan tahunan terakhir. Nah, sebuah laporan oleh analisis manajemen dan membahas hasil untuk periode interim terbaru. Nah, kita lihat di dalam accounting issues. Ya, di dalam accounting issues itu pelaporan interim ya menyajikan akuntan dengan masalah beberapa pengukuran teknis dan konseptual. Ya, seperti itu. Ya, bila kita lihat eh, ya, pelaporan interim menyajikan akuntan dengan masalah beberapa pengukuran teknis dan konseptual. Sebagian besar berpusat pada konsep akuntansi periodisitas dan pembagian periode tahunan. Ya, pembagian akuntansi berkaitan dengan sebagian besar berpusat pada konsep akuntansi periodisitas dan pembagian periode tahunan. Kan kalau konsep akuntansi periodisitas itu dari bulan ke bulan. Lalu untuk pembagian periode tahunan itu biasanya yang satu biasanya bulanan itu ada yang triwulanan, ada yang semesteran, ya kan, ada yang tahunan. Makanya langsung dipisahkan akuntansi periodisitas dan pembagian periode tahunan seperti itu. Nah, kemudian APB 28 memberikan bimbingan profesional mengenai apa? Mengenai pelaporan keuangan interim. Ya, seperti itu. Nah, APB itu apa sih, Pak? Accounting Principles Board, ya. Menurut Accounting Principles Board tahun 28 memberikan bimbingan profesional mengenai pelaporan keuangan interim. Nah, discrete versus integral view, dua pandangan berbeda dari pelaporan interim ditahan sebelum rilis ya oleh Accounting Principles Board nomor 28. Teori diskrit pelaporan interim, setiap periode interim memandang bahwa setiap periode interim sebagai dasar periode akuntansi, dasar untuk dievaluasi. Ya, seolah-olah periode tersebut merupakan periode akuntansi tahunan. Ya, untuk dievaluasi
seolah-olah periode tersebut menggunakan periode akuntansi tahunan. Setiap penyesuaian akhir tahun dan penangguhan akan ditentukan menggunakan prinsip akuntansi yang sama. Ya, setiap penyesuaian akhir tahun dan penangguhan akan ditentukan menggunakan prinsip akuntansi yang sama dengan yang digunakan dalam laporan tahunan. Nah, masih di discrete, tadi kan kita sudah melihat ya di teori discrete teori. Sekarang masih kita tadi sudah mendapatkan penjelasannya berkaitan dengan discrete teori. Sekarang integral view-nya itu seperti apa ya? Integral view atau integral view teori dalam pelaporan interim memandang periode interim sebagai bagian dari periode tahunan. Nah, berdasarkan pandangan ini, pengakuan dan penyesuaian dari pos pendapatan atau beban tertentu dapat dipengaruhi oleh pertimbangan mengenai hasil yang diharapkan dari operasi selama 1 tahun, misalnya seperti itu. Ya, contohnya Peerless Product Corporation menimbulkan biaya sebesar $20.000 pada awal kuartal kedua dari tahun fiskal untuk iklan guna menghasilkan pendapatan selama tahun berjalan. Ya, Peerless Product Corporation ini menimbulkan biaya $20.000 pada awal kuartal kedua dari tahun fiskal untuk iklan guna menghasilkan pendapatan selama tahun berjalan. Nah, berdasarkan pandangan diskrit, seluruh $20.000 dibebankan terhadap laba kuartal kedua. Tetapi berdasarkan pandangan integral, biaya iklan awalnya dapat dicatat sebagai biaya ditangguhkan dan dibebankan selama periode interim kedua, ketiga, dan keempat. Nah, alokasi terhadap masing-masing periode dapat dilakukan berdasarkan volume penjualan yang dihasilkan atau dasar yang lain. Berdasarkan pandangan integral, satu periode interim tidak akan menanggung seluruh beban yang memberikan keuntungan lebih dari satu periode interim. Ya, seperti itu. Jadi satu periode interim ini tidak akan menanggung seluruh beban yang memberikan keuntungan lebih dari satu periode interim. Nah, misalnya bila kita lihat ya, misalnya biaya yang biasanya akan dikenakan biaya untuk operasi dalam satu periode untuk tujuan akuntansi tahunan dapat ditangguhkan dan dibebankan pada beberapa periode interim berdasarkan alokasi menggunakan volume penjualan, tingkat produksi, atau beberapa dasar lainnya. Ya, seperti itu. Nah, kedua pandangan yang diterapkan dalam praktek dan itu sampai ke prinsip akuntansi untuk menyelesaikan konflik tersebut. Pandangan terpisahkan terpilih sebagai teori utama untuk pelaporan interim. Ya, meskipun beberapa modifikasi dari teori ini dibuat agar laporan akan sesuai erat dengan hasil usaha untuk tahun ini. Ya, dibuat agar laporan akan sesuai erat dengan hasil usaha untuk tahun ini. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan reporting revenue ya. Salah satu elemen paling signifikan dari laporan laba rugi interim adalah pendapatan dari penjualan. Nah, investor ingin menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan pendapatan. Ya, investor ingin menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan pendapatan, sehingga mereka membandingkan pendapatan dari periode interim berjalan dengan pendapatan dari periode interim yang sama tahun sebelumnya. Ya, jadi kita bandingkan sama-sama sih, misalnya dengan bulan yang sama tapi tahun yang berbeda. Ya, jadi seperti itu. Nah, jadi pendapatan harus diakui dan dilaporkan pada periode diperolehnya, dan tidak dapat ditangguhkan ke periode lain untuk menyajikan arus pendapatan yang lebih stabil. Ya, seperti itu. Jadi pendapatan itu harus diakui dan dilaporkan pada periode diperolehnya dan tidak dapat ditangguhkan ke periode lain untuk menyajikan arus pendapatan yang lebih stabil. Nah, pendapatan dari usaha musiman seperti dalam pertanian, produk makanan, grosir atau retail, dan hiburan
tidak dapat dimanipulasi untuk menghilangkan tren musiman. Karena biasanya produk-produk ini punya trennya sendiri ya. Kan kita juga nggak bisa maksa, nggak bisa nge-push. Ya kalau kita mau bikin ya inovasi atau misalnya dengan cara-cara yang baru ya bisa, tapi kalau, kita mau paksakan, misalnya menjual produk tertentu yang hanya pada saat musiman tertentu aja baru produk ini dijual. Misalnya menjelang hari raya Idul Fitri ada penjualan, berkaitan dengan produk-produk makanan tertentu, ya, itu lebih trennya di musim tersebut contohnya ya. Lalu, apakah cocok kalau misalnya kita jual di masa-masa yang berbeda? Tentunya kan pastinya tidak sama, trennya pasti tidak tidak sama ya dengan pada saat kita jual menjelang hari raya, contohnya begitu. Nah, bisnis yang mengalami variasi musiman, bahan pendapatan mereka mendorong untuk melengkapi laporan interim mereka dengan informasi untuk periode 12 bulan yang berakhir pada tanggal interim, untuk tahun saat ini dan sebelumnya. Ya, pengungkapan tersebut mengurangi kemungkinan bahwa pengguna laporan mungkin membuat kesimpulan yang tidak beralasan. Ya, membuat kesimpulan yang tidak beralasan tentang hasil tahunan dari laporan sementara dengan variasi musiman bahan. Lalu kita lanjutkan dengan cost of goods sold. Harga pokok penjualan umumnya tunggal. Beban terbesar pada laporan laba rugi interim secara umum, biaya interim pokok penjualan harus dihitung dengan menggunakan pedoman berikut ya, APB 28. Nah, biaya-biaya dan pengeluaran yang berhubungan langsung dengan atau dialokasikan untuk produk yang dijual atau layanan diberikan untuk tujuan pelaporan tahunan harus diperlakukan secara sama untuk tujuan pelaporan interim. Ya, untuk cost of goods sold expectation, harapan terhadap COGS ini, diperkirakan tarif laba kotor dapat digunakan untuk menentukan biaya interim pokok penjualan. Ya, likuidasi sementara persediaan LIFO dasar dibebankan ke beban pokok penjualan menggunakan perkiraan biaya penggantian item. Ya, lalu bagaimana Pak dengan metode penilaiannya? Ya, untuk metode penilaian yang lebih rendah dari biaya atau pasar memungkinkan untuk pemulihan kerugian bagi kenaikan harga pasar dalam periode interim kemudian tahun fiskal yang sama. Ya, sistem biaya standar harus menggunakan prosedur yang sama seperti untuk pelaporan tahunan, kecuali bahwa varians harga atau volume atau kapasitas varians diharapkan akan diserap oleh akhir tahun harus ditangguhkan. Ya, lalu kita lihat kembali kepada all other cost and expenses. Ya, pandangan terpisahkan diadopsi oleh Accounting Principles Board, ya paling jelas ketika berhadapan dengan biaya periode, jumlah alokasi dan perkiraan yang diperlukan untuk menangani biaya ini ya, kita kan perlu tahu juga nih ceritanya ya berkaitan dengan hal tersebut. Nah, dalam APB 28 tersebut, beban dan biaya selain biaya produk harus dibebankan pada periode interim saat terjadinya, atau dialokasikan antar periode interim berdasarkan perkiraan waktu berakhir, manfaat yang diterima, atau kegiatan yang berhubungan dengan periode. Nah, untuk allocation situation-nya, contoh berikut menggambarkan saat pengeluaran dapat ditangguhkan dan dialokasikan untuk beberapa periode. Ya, beberapa biaya seperti perbaikan mesin utama harus ditangguhkan dan dialokasikan untuk periode interim yang menguntungkan dari pengeluaran. Pajak properti harus ditangguhkan atau diperoleh untuk memastikan dan alokasi yang sesuai untuk setiap periode interim. Lalu, untuk diskon kuantitas yang ditawarkan kepada pelanggan berdasarkan penjualan tahunan harus diperkirakan dan dibebankan ke penjualan selama masing-masing ya. Tiap diskon kan itu juga harus dibebankan atau dialokasikan ke masing-masing penjualannya kan. Nah, dari periode interim ini bukannya diakui pada periode interim yang keempat. Untuk biaya iklan besar harus dialokasikan atas dasar volume penjualan yang diharapkan dalam setiap periode interim yang manfaat dari iklan. Nah, kita lihat di sini accounting for income taxes in interim period.
interim pajak penghasilan menimbulkan masalah, terutama menyusahkan bagi akuntan karena beban pajak yang sebenarnya dihitung atas penghasilan untuk tahun fiskal seluruh. Selain itu, perbedaan temporer antara akuntansi pajak dan akuntansi GAAP mensyaratkan pengakuan pajak tangguhan. Namun demikian, ketentuan pajak interim adalah barang yang signifikan dan membutuhkan estimasi dan sejumlah evaluasi subjektif berdasarkan pajak tahunan diantisipasi. Kemudian kita lanjutkan dengan non-operating items. Ya, untuk non-operational item akan meliputi ada pembuangan segmen atau luar biasa, tidak biasa atau jarang terjadi item dan item kontingen. Maksudnya gimana Pak? Maksudnya untuk segmen-segmen tertentu ada produk-produk yang ya karena tadi ya, dia hanya musiman doang. Jadi dia nggak terlalu banyak muncul. Suatu waktu suatu waktu itu bakal nanti muncul, suatu waktu tapi bukan waktu yang sama. Atau kadang udah lama nih selama setahun tidak berminat customer untuk meminta produk tersebut, ya. Lalu APB 28 membutuhkan pengukuran dan pelaporan barang non-operasi utama atas dasar yang sama seperti yang digunakan untuk menyiapkan laporan tahunan. Item non-operasi besar harus diakui pada periode interim di mana mereka terjadi. Ya, lalu kita lihat di sini ada accounting changes, ya. Accounting changes ini akuntansi perubahan prinsip akuntansi atau perkiraan harus disajikan dalam laporan interim dengan cara yang sama seperti dalam laporan tahunan. Kemudian untuk accounting principle board tadi 28 sekarang 20 memberikan pedoman untuk perawatan dari perubahan dalam laporan tahunan ya. Perubahan estimasi ditangani saat ini dan prospektif yaitu dari tanggal perubahan maju dalam waktu karena perkiraan adalah bagian normal dari proses akuntansi. Ya, masih di dalam accounting changes ini perubahan-perubahan dalam akuntansi, ada kumulatif efek type, membuat efektif dan menentukan efek kumulatif pada laba ditahan. Lalu pada awal periode interim pertama, tahun fiskal, ulangan interim sebelum tahun fiskal saat ini. Ya, selanjutnya jenis retroaktif, jenis tulis ulang interim sebelum periode fiskal saat ini dan interim dari tahun-tahun sebelumnya. Lalu kita akan mengadopsi apa? Last in first out, terakhir masuk pertama kali keluar ya. Membuat efektif sebagai periode interim pertama pada tahun fiskal. Jadi banyak cara sebenarnya kan. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk memodifikasi supaya bisa mewakili atau merepresentasikan keinginan daripada manajer atau direksi dalam rangka pengambilan keputusan ketika membuat laporan interim maupun laporan segmen. Oke ya, kurang lebih demikian pertemuan kita hari ini. Teman-teman tetap jaga kesehatan, perhatikan protokol kesehatan. Gunakan masker, gunakan hand sanitizer, tetap semangat walau di masa pandemi COVID-19. Sampai ketemu minggu depan. God bless you and Buddha bless you.